Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nana Ardiansyah dengan NIM V3423064 dari Teknik Informatika kelas C. Jadi di video kali ini, saya mau menampilkan hasil dari website yang sudah saya buat tentang toko untuk jual beli motor second. Setelah saya menampilkan hasil websitenya, kemudian saya mau menjelaskan source code dari website tersebut. Langsung saja, saya terlebih dahulu saya mau menampilkan hasil dari website yang sudah saya buat. Jadi ini tampilan dari website yang sudah saya buat. Yang pertama ada menu, ada navigasi di dalam websitenya, dan kemudian ada menu yaitu beranda tentang kami, formulir, formulir isian, produk, simulasi kredit, dan kontak di dalam beranda. Website ini akan menampilkan tentang perusahaan, yaitu pengiriman gratis, dukungan pelanggan, deskripsi toko, sedikit tampilan produk, dan juga footer. Kemudian tentang kami, formulir isian, di sini digunakan untuk pelanggan yang mau menjual atau membeli motor. Misalnya, saya mau mengisi formulir ini terlebih dahulu. Kelamin laki-laki. Dan ini adalah tampilan hasil formulir yang sudah diinputkan sebelumnya. Kemudian di dalam website ini juga memberikan detail produk yang dimiliki toko kami. Misalnya, contohnya kami memiliki 8 produk Honda, Suzuki, Yamaha, Honda, Yamaha, Suzuki, Honda, dan Honda. Selanjutnya, di dalam website kami juga terdapat simulasi kredit yang digunakan untuk mencoba menghitung ketika ingin membeli produk. Misalnya, contohnya saya mau membeli produk Vario 160 dengan harga 20 juta. Kita dapat menghitung di dalam simulasi kredit. Harga motor 20 juta. Bunga pinjaman 5% per tahun. Uang muka minimal 30% dari harga motor. 60 juta. 66 juta. Jangka waktu 1 tahun. Kemudian akan keluar hasil simulasi seperti ini. Data yang diinputkan, harga motor 20 juta dengan bunga 5% per tahun, uang muka 6 juta, sisa pinjaman 14 juta, dan jangka waktu 1 tahun. Kemudian akan keluar hasil simulasi kredit motor dengan angsuran biaya per bulan dalam jangka waktu 1 tahun sebesar 1.198.500 rupiah sampai dengan bulan ke-12 atau habis waktu tenor. Dan yang terakhir, di dalam website kami menyediakan menu kontak yang digunakan untuk menghubungi toko kami. Toko kami berada di Jalan Masaran, Sragen, kilometer 11 dengan nomor handphone, email, dan juga website. Kemudian saya mau menjelaskan source code dari website tersebut. Jadi yang pertama, saya membuat indeks PHP. Di sini saya menggunakan modularitas agar semua menu yang saya buat terstruktur dengan baik. Kemudian saya membuat menu home atau beranda yang menampilkan tadi seperti Vario 2024, produk terbaru, detail toko, pengiriman gratis, dukungan pelanggan, deskripsi toko, dan juga sedikit produk. Kemudian sampingnya membuat formulir. Jadi ini formulir inputan yang hasilnya seperti website tadi. Di dalamnya pelanggan dapat menginputkan nama, alamat, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kemudian hasil inputan tersebut akan diterima di dalam file yang bernama terima, terima.php. Di dalam file terima.php, yang pertama kode akan mengeksekusi, akan membuat
beranda yaitu hasil formulir dan kemudian kode PHP akan dieksekusi menggunakan server request method POST. Jika pelanggan sudah menginputkan datanya, maka data tersebut akan dikirimkan dalam SPOS dan disimpan dalam variabel seperti nama, alamat, jenis kelamin, tanggal, pekerjaan, nomor, dan lain sebagainya. Kemudian ketika pelanggan menginputkan gambar, maka kode akan menerima gambar tersebut dan diunggah di dalam file gambar dan disimpan di dalam folder upload dengan nama unik. Semua data yang sudah diinputkan tersebut akan disimpan di dalam array yaitu sdata. Jika session data sudah ada, array data akan ditambahkan di dalamnya. Jika belum ada, maka data akan menjadi elemen pertama dalam session data. Setelah semua data diinputkan dan array data memeriksa apakah session data kosong atau tidak. Jika tidak kosong, maka kode tersebut akan menampilkan tabel seperti tadi menggunakan HTML ataupun CSS. Untuk kolom gambar, gambar akan diunggah, akan menampilkan gambar dengan tag yaitu img. Untuk kolom layanan tadi, jika nilai value adalah array dan tidak kosong, kode akan menampilkan elemen-elemen array tersebut dan dipisahkan dengan BR. Jika value bukan array atau kosong, maka kode akan menampilkan tanda min. Jika session data yang diinputkan adalah kosong, maka kode akan menampilkan data yaitu tidak ada data yang tersimpan. Selanjutnya yaitu menampilkan produk. Ini adalah tampilan produk dari toko kami, source code tampilan produk dari toko kami, menggunakan HTML, CSS, dan juga template Bootstrap. Selanjutnya, untuk menghitung kalkulator atau simulasi hasil kredit. Saya membuat formulir seperti inputan tadi, yaitu formulir simulasi kredit yang menginputkan harga motor, bunga pinjaman, uang muka, jangka waktu, ataupun tenor. Dan kemudian hasil inputan tadi akan diterima di dalam hasil .php. Kemudian di dalam file hasil.php akan dieksekusi yaitu sama seperti sebelumnya, sama seperti formulir.php. Yang pertama, data akan disimpan di dalam server request method POST yang digunakan untuk menerima hasil inputan formulir, yaitu harga motor, bunga pinjaman, uang muka, tenor. Kemudian akan mengeksekusi jika uang muka kurang dari 30% harga motor, maka akan muncul peringatan uang muka minimal harus 30% dari harga motor. Dan ketika uang muka lebih dari harga motor, maka akan muncul peringatan uang muka tidak boleh melebihi harga motor. Namun, jika uang muka yang diinputkan valid, maka kode PHP akan menghitung jumlah pinjaman sama dengan harga motor dikurangi uang muka dan menghitung angsuran bulan ini dengan rumus anuitas yaitu jumlah pinjaman dikali bunga pinjaman dibagi 12 dikali 1 ditambah bunga pinjaman dibagi 12 dipangkatkan dengan tenor dibagi dengan 1 ditambah bunga pinjaman dibagi 12 dipangkatkan dengan tenor dikurangi dengan 1. Kemudian memulai simulasi array dengan membuat array simulasi untuk menyimpan data setiap bulannya. Dalam kondisi while di sini untuk menampilkan tabel simulasi, tabel hasil angsuran. Di mana ketika sisa pinjaman lebih dari 0 dan bulan kurang dari masa tenor, maka akan menghitung bunga pinjaman bulan ini, yaitu sisa pinjaman dikali bunga pinjaman dibagi 12. Dan juga menghitung angsuran pokok, yaitu angsuran bulan ini dikurangi bunga pinjaman bulan ini. Dan menghitung sisa pinjaman dikurangi dengan angsuran pokok. Dalam data setiap bulannya akan disimpan di dalam array simulasi dengan kata kunci bulan, angsuran pokok, bunga pinjaman bulan ini, angsuran bulan ini, dan juga sisa pinjaman. Setelah semua kode selesai dieksekusi, maka akan menampilkan kode HTML dan juga CSS di dalam websitenya tadi. Seperti harga motor, bunga pinjaman, uang muka, sisa pinjaman, jangka waktu dengan source code di atasnya ini.
Dan juga di bawahnya ada tabel hasil angsuran menggunakan for range yang artinya perulangan akan dilakukan untuk setiap elemen dalam array simulasi dan setiap elemen akan dieksekusi oleh variabel yaitu baris. Number format digunakan untuk menampilkan hasil angka dalam rupiah. Kemudian yang terakhir adalah kontak. Nah, ini adalah source code dari menu kontak yang sudah saya buat, yang di dalamnya ada alamat, nomor handphone, email, dan juga website. Itu tadi tampilan dari website yang sudah saya buat. Saya akan mencoba menginputkan data sekali lagi. Ini adalah tampilan dari hasil simulasi yang sudah diinputkan oleh pelanggan. Selanjutnya, saya akan mencoba menghitung simulasi kredit dengan contohnya mau membeli produk NMAX dengan harga 19 juta. 19 juta dengan bunga pinjaman 5%, dengan uang muka 6 juta, dan jangka waktu 1 tahun, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Data yang diinputkan 19 juta dengan bunga pinjaman 5% per tahun, dengan uang muka 6 juta, sisa pinjaman 13 juta dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi, ketika mau membeli produk NMAX tadi, maka pelanggan harus membayar angsuran selama 1 tahun dengan nominal Rp1.112.897. Atau ketika kita menginputkan data yang salah, contohnya 19 juta dengan bunga pinjaman 5%, dengan uang muka misalnya 2 juta. Dan jangka waktunya 1 tahun. Maka akan keluar notifikasi peringatan seperti ini. Uang muka minimal harus 30% dari harga motor. Dan ketika menginputkan uang muka lebih dari harga motor, misalnya 19 juta, dengan bunga pinjaman 5% dan uang muka 20 juta misal. Jangka waktunya 1 tahun, maka akan keluar peringatan uang muka tidak boleh melebihi harga motor. Itu tadi hasil dari website yang sudah saya buat dan menjelaskan source code dari website tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga penjelasan dari website ini kurang jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.